Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda dari kelompok 3. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai konsep migrasi. Konsep migrasi sebagai pemindahan populasi penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke yang lain melampaui batas politik atau negara atau batas administratif atau perbatasan negara. Migrasi adalah pemindahan penduduk dari satu daerah menuju ke daerah lain dengan tujuan menetap di daerah yang dituju tersebut. Migrasi dikategorikan menjadi dua. 1. Migrasi internasional. Migrasi internasional adalah suatu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara yang lain. Imigrasi internasional terdiri dari 3, yaitu imigrasi. Imigrasi adalah datangnya penduduk dari sebuah negara lain ke sebuah negara. Misalnya wisatawan negara luar datang ke Indonesia. 2. Emigrasi. Emigrasi ialah perpindahan penduduk yang berpindah sebuah negara ke negara yang lain. Misalnya tenaga kerja Indonesia dari Indonesia bertempat di Malaysia untuk bekerja. Yang ketiga, repatriasi. Repatriasi adalah perpindahan penduduk dari negara yang ditinggalinya dalam waktu sementara dan kembali ke negara asalnya setelah sekian lama tidak ke kampung halamannya. Migrasi nasional. Migrasi nasional adalah perpindahan penduduk di dalam satu wilayah negara yang dilakukan dengan tidak adanya keterpaksaan, dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Migrasi nasional terdiri dari beberapa kategori, yaitu urbanisasi, transmigrasi, dan remigrasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dalam sebuah negara dari desa menuju ke kota, karena mendesak dari berbagai pertimbangan yakni sosial dan ekonomi. Transmigrasi ialah perpindahan penduduk dalam sebuah negara dari tempat yang berpenduduk padat ke tempat yang berpenduduk sepi, baik dipindahkan dalam sebuah pulau maupun dipindahkan ke pulau. Remigrasi ialah berpindahnya penduduk dalam suatu daerah, pindah kembali ke daerah asalnya. Misalnya transmigrasi di Sumatera Selatan yang berasal dari Kalimantan, kembali berdiam di Pulau Kalimantan bersama dengan keluarganya. Tujuan migrasi yang pertama, mengurangi kepadatan penduduk di suatu wilayah. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah yang sedikit penduduknya. Yang ketiga, meratakan persebaran penduduk. Yang keempat, meningkatkan kehidupan ekonomi seseorang. Dan yang terakhir, untuk mencari peruntungan ke daerah itu yang UMR atau UMP yang lebih tinggi. Faktor pendorong migrasi. Pertama, sedikitnya lapangan kerja dan meningkatkan kemiskinan, dan jika lapangan kerja sulit serta hidup sulit untuk berkembang, maka penduduk setempat cenderung pergi meninggalkan daerahnya untuk mencari tempat yang lebih baik. Kedua, keadaan politik yang kurang aman atau adanya peperangan. Jika keadaan daerahnya kurang aman, penduduk akan cenderung pergi meninggalkan tempat tinggalnya. Ketiga, fasilitasnya hidup di daerah asal kurang memenuhi kebutuhan. Contoh, seorang yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi terpaksa harus pergi ke kota lain karena di kotanya tidak ada universitas yang diinginkan atau sesuai jurusan yang dikehendakinya. Dampak positif migrasi ada 4, yaitu yang pertama, peralatan populasi, yang merupakan populasi padat suatu daerah masalah yang terjadi untuk mencegah publik melakukan program migrasi. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk, yaitu masyarakat yang hidup di wilayah kehidupan pemerintah sedang melaksanakan suatu bentuk program migrasi negara untuk perawatan kepada masyarakat. Yang ketiga, pengurangan kepadatan penduduk di daerah yang merupakan populasi padat akan penyebab masalah, dan juga tempat kosong dapat digunakan untuk mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, program migrasi sangat cocok untuk masalah. Yang keempat, mengurangi pengangguran, di mana daerah padat membuat sulit bagi populasi yang akan ketika mencari pekerjaan. Yang terjadi adalah populasi banyak orang yang mengalami pengangguran. Migrasi ini dimaksudkan untuk mencegah pengangguran.
pengangguran menurun. Dampak positif dan dampak negatif migrasi. 1. Mengurangi produktif staf di daerah ditinggalkan atau desa. 2. Berkurangnya jumlah kelompok yang terbentuk di desa. 3. Membuat formasi daerah kumuh di kota. 4. Mengurangi lahan pertanian di desa. 5. Konflik antara masyarakat adat dan penduduk perkotaan. 6. Sengketa tanah antara kedua belah pihak. 7. Dapatkan budaya pribumi dicampur dengan populasi transfer. 8. Budaya populasi yang bergerak hilang oleh budaya pribumi. Faktor penyebab terjadinya migrasi. Yang pertama, bencana alam, yaitu tidak dapat dibantahkan bahwa suatu daerah atau negara yang rawan bencana akan membujuk penduduknya untuk memilih untuk bermigrasi. Yang kedua, terjadinya sebuah konflik. Konflik yang sering menyebabkan mereka untuk bermigrasi di tempat lain karena mereka tidak nyaman di tempat. Yang ketiga, kondisi alam yang mulai berubah. Kondisi yang tandus dan kering sering mendorong sekelompok orang untuk menemukan daerah lain yang lebih menguntungkan.